Mempelai wanita dilabrak wanita cantik menjelang akad. Ternyata wanita itu adalah istri sah mempelai pria yang selama ini mengaku duda. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca patri, menari-nari di atas permukaan gaun pengantin berwarna gading yang terhampar sempurna di tubuh Anggun. Setiap payet dan manik-manik berkilauan lembut, seakan ikut bergembira menyambut hari yang ia nantikan selama 29 tahun hidupnya. Di balik desain strapless yang elegan, terdapat rendah tangan yang rumit, buatan pengrajin Italia yang khusus didatangkan oleh Faris sebagai kejutan 3 bulan lalu. Anggun sedikit membelokkan badan, mengamati bagaimana gaun ini begitu pas di setiap lekuk tubuhnya, seolah dibuat khusus hanya untuknya. Di lehernya tergantung kalung mutiara pemberikan ibunya, sesuatu yang tua yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, mutiara-mutiara itu seakan hidup kembali, memancarkan kilau yang hangat dan penuh kebanggaan. Dia benar-benar yang terakhir, kan? Bisik Sari, saudara perempuan Anggun yang juga bertindak sebagai bridesmaid utama, sambil menata kembali veil yang terbuat dari tulle halus. Anggun mengalihkan pandangannya dari cermin besar berbingkai emas itu. Senyum tak terhapus dari bibirnya yang sudah diolesi lipstik warna soft pink. Apa maksudmu, Sar? Seseorang yang akan kau temui di ujung lorong itu nanti, jawab Sari, tersenyum. Setelah semua kisah cinta yang berantakan, semua pria yang membuatmu menangis, akhirnya datanglah Faris. Seperti hadiah. Anggun menarik napas dalam. Pikirannya melayang kepada Faris. Faris dengan senyumannya yang menenangkan, caranya mendengarkan dengan saksama ketika ia bercerita, dan ketulusannya saat merawat ibunya yang sakit setahun yang lalu. Dia berbeda, Sar. Aku tidak pernah meragukannya, tidak sedetik pun. Dia dewasa. Dia tahu apa yang diinginkannya dalam hidup. Dan dia menginginkanku. Seorang duda yang setia merawat kenangan almarhum istrinya, lalu membuka hatinya lagi untukmu, tambah Sari, suaranya bergetar haru. Itu langka, Ang. Kau sangat beruntung. Ibu juga bilang begitu, sahut Anggun, matanya sedikit berkaca-kaca. Kemarin dia memegang tanganku dan berkata, anakku, akhirnya kau mendapatkan pria yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga menghormatimu. Ibu bisa tidur nyenyak sekarang. Tiba-tiba, pintu kamar persiapan terbuka. Maya, sang wedding planner, masuk dengan wajah semeringah. 15 menit lagi, Mbak Anggun. Semuanya sudah siap. Bapak Faris sudah di tempatnya, kelihatan tenang sekali, meskipun pasti nervous. Lihat, bahkan wedding planner kita saja bilang dia terlihat tenang. Canda Sari sambil menyelipkan sehelai bunga mawar putih kecil di sanggul setengah Anggun. Pria sempurna untuk adikku yang perfeksionis. Anggun terkekeh. Aku tidak perfeksionis. Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna hari ini. Dan itu definisi perfeksionis, balas Sari sambil menggandeng tangan adiknya. Tenang, semuanya akan sempurna. Dekorasi bunga mawar putih dan lavender persis seperti yang kau gambar di moodboard. Musik pengiring sudah siap memainkan lagu yang kau pilih, dan cuacanya cerah. Bahkan alam pun bekerja sama untukmu hari ini. Anggun memandang sekeliling ruangan. Karangan bunga segar menghiasi setiap sudut, mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Suara gemerisik gaun para bridesmaid, bisik-bisik para keluarga yang menunggu di luar, dan alunan lembut musik orkestra yang sampai ke ruangannya. Semuanya berpadu membentuk simfoni kebahagiaan yang ia impikan. Dulu, setelah putus dengan Rian, aku pikir aku tidak akan pernah percaya lagi pada cinta, ucap Anggun tiba-tiba, suaranya lirih. Rasanya seperti dunia runtuh. Tapi ibu selalu bilang, Tuhan menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Dan Faris adalah buktinya. Dia tidak hanya memulihkan kepercayaanku, tapi juga menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah hubungan dibangun, atas dasar kepercayaan, komunikasi, dan komitmen. Dan hari ini, komitmen itu akan disahkan, tambah Sari, menekankan tangan Anggun. Kau siap menjadi Mrs. Faris Maulana?
Anggun menatap bayangannya sekali lagi di cermin. Seorang wanita dengan mata berbinar, penuh harap dan cinta. Seorang wanita yang siap memulai babak baru. Ia mengangguk, yakin dan mantap. Dengan segenap hatiku, jawabnya, suaranya berbisik namun penuh keyakinan. Aku lebih dari siap. Maya memberi kode. 3 menit lagi, Mbak. Ayo kita posisi. Anggun mengambil buket bunganya, rangkaian gardenia dan lavender yang harum semerbak. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi yang membahagiakan. Dia membayangkan Faris berdiri di ujung altar, menatapnya dengan mata penuh cinta seperti yang selalu dilakukannya. Dia membayangkan kehidupan mereka nanti, mengisi rumah baru mereka dengan tawa, mungkin suatu hari nanti dengan tangis bayi, dan tumbuh tua bersama. Dia berjalan pelan menuju pintu, diiringi Sari dan para bridesmaid lainnya. Langkahnya pasti. Dalam pikirannya, hanya ada satu keyakinan. Ini adalah awal dari kebahagiaan sejatinya, akhir dari pencarian, dan permulaan dari segalanya. Hari ini, segalanya sempurna. Kamar itu sunyi, hanya diselingi oleh detak jam dinding tua warisan nenek yang terasa semakin keras di telinga Dita. Cahaya senja yang jingga menyapu ruang keluarga, menerpa bingkai foto di atas rak TV yang seolah menatapnya balik dengan tatapan penuh tanya. Foto itu diambil 2 tahun lalu di pantai Parangtritis. Faris berdiri di belakangnya dengan tangan melingkar di pinggangnya, sementara Dita tertawa lepas, menggendong Bima yang saat itu masih balita dengan pipi tembam dan mata berbinar. Mereka terlihat seperti keluarga sempurna dalam bingkai itu, sebuah potret kebahagiaan yang kini terasa seperti artefak dari kehidupan orang lain. Dulu kau selalu bilang, mata Bima itu mirip sekali dengan mataku, bisik Dita pada foto itu, suaranya serak dan hampa. Tangannya mengepal di atas pangkuannya, buku nikah dengan sampul coklat tua terbuka di sebelahnya, menunjukkan 2 wajah muda yang penuh harapan 5 tahun silam. Sejak Faris menerima tawaran, promosi, dan pindah tugas ke kota 11 tahun yang lalu, perlahan-lahan segala sesuatu berubah. Awalnya, dia pulang setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh mainan untuk Bima dan cerita-cerita seru tentang kota barunya. Lalu, jarak antar kunjungan mulai meregang. 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan sekarang? Sudah hampir 3 bulan Faris tidak menginjakkan kaki di rumah ini, rumah yang dulu mereka pilih bersama, dengan halaman belakang yang cukup luas untuk kolam renang anak yang selalu diimpikan Bima. Bunda, kapan ayah pulang? Suara kecil Bima dari balik pintu kamarnya menyentak Dita dari lamunannya. Bocah berusia 4 tahun itu berdiri di sana, mengenakan piyama bergambar dinosaurus yang sudah agak kekecilan, memeluki boneka beruang yang merupakan hadiah terakhir Faris untuknya. Dita segera menyapu air mata yang tidak disadarinya telah mengalir. Ayah lagi sibuk sekali, sayang. Tapi ayah janji, kalau sudah tidak sibuk, dia akan telepon Bima. Tapi Bima sudah nunggu lama, keluh Bima, wajahnya cemberut. Ayah janji mau video call lihat Bima rapiin sepeda baru. Tapi nggak telpon-telpon. Dita merangkul anaknya, mencium bau sampo bayi yang masih melekat di rambutnya. Hatinya teriris. Bagaimana mungkin Faris bisa tega mengabaikan malaikat kecil mereka? Ayah mungkin lagi meeting penting. Nak, besok, ya? Bunda yang akan telepon ayah. Bunda janji. Demi Bima, Bunda janji, ucap Dita, mencoba meyakinkan anaknya dan dirinya sendiri. Setelah menidurkan Bima dengan cerita yang separuhnya terputus-putus karena pikirannya yang melayang-layang, Dita kembali ke ruang keluarga. Rasa hampa dan kecurigaan yang selama ini dipendamnya mulai menggelegak menjadi sebuah tekad. Ia mengambil laptopnya, membukanya dengan gemetar. Biasanya, ia menghormati ruang Faris dan tidak pernah memeriksa hal-hal pribadinya. Tapi malam ini, sesuatu mendorongnya untuk melakukannya. Dia membuka media sosial. Akun Faris yang utama tampak biasa saja. Beberapa foto pemandangan, repost berita bisnis, tidak ada yang mencurigakan. Tapi kemudian, matanya tertuju pada ikon akun lain yang tersembunyi di browser. Sebuah akun tanpa nama asli, hanya inisial, FM, yang pernah tidak sengaja ia lihat setahun lalu dan sejak itu ia coba lupakan. Dengan jantung berdebar kencang, ia memasukkan password yang pernah ia dengar Faris gumamkan, kombinasi tanggal lahir Bima. Dan
Berhasil. Yang pertama menyambutnya adalah foto profil. Sebuah foto siluet Faris menatap matahari terbenam. Biasa. Tapi saat ia menggulir ke bawah, napasnya tersangkut. Ada sebuah foto yang ditandai, target, dari akun lain. Foto itu menunjukkan Faris sedang duduk di restoran mewah, tersenyum lebar pada seseorang di seberang meja. Wanita di seberangnya itu cantik, dengan senyum percaya diri, dan di antara mereka terdapat lilin dan sebotol anggur. Tidak. Desis Dita, tangannya menutup mulut. Dia klik akun yang menandai Faris. Itu adalah akun seorang wanita bernama Anggun. Profilnya terbuka. Dan di sana, seperti pukulan di ulu hatinya, tertulis jelas di bionya, "Soon to be Mrs. Maulana Cincin," dengan sebuah tautan. Dengan jari yang semakin gemetar, Dita mengklik tautan itu. Sebuah wedding website yang elegan terbuka. Musik lembut mengalun. Foto Anggun dan Faris berpose romantis menghiasi bagian atas. Dan di bawahnya, dengan huruf-huruf yang seakan menari-nari mengejeknya, tertulis, "Kami berbahagia mengundang Anda dalam pernikahan. Anggun Faris." Hari tanggal, Sabtu, 12 Oktober 2024. Pukul 10 WIB. Tempat, Grand Ballroom, The Lavender Hotel. Dunia Dita berputar kencang. Kursi yang didudukinya terasa goyah. Tangisnya pecah, bukan lagi isak tangis sedih, melainkan teriakan marah dan sakit hati yang membara di dalam dadanya. Hotel itu hanya berjarak 3 jam dari kota mereka. Dusta. Semuanya dusta. Hardiknya pada ruangan yang kosong, pada foto-foto kenangan yang seakan kini menertawakannya. Meeting? Proyek penting? Itu semua alasan untuk ini? Untuk dia. Dia memandang foto pernikahan mereka di buku nikah, lalu kembali ke layar laptop yang menampilkan senyum bahagia Faris dengan wanita lain. Kemarahan yang tadinya membara tiba-tiba berubah menjadi ketenangan yang menyeramkan. Air matanya kering. Di matanya kini yang tersisa adalah tekad baja. Dia berdiri, berjalan ke kamar Bima. Dia menatap anaknya yang sedang tertidur pulas, wajah polos yang masih sangat bergantung pada seorang ayah. "Tidak, Faris," bisiknya dengan suara parau penuh keyakinan. "Kau tidak akan melakukan ini pada kami. Kau tidak akan menghancurkan Bima, dan kau juga tidak akan membiarkan wanita itu menjadi korban kebohonganmu." Dia mengambil ponselnya, memesan taksi online untuk esok pagi. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengambil buku nikah asli, fotokopinya, serta beberapa foto keluarga mereka yang paling baru dan beberapa struk transfer yang membuktikan Faris masih menjadi bagian dari kehidupan finansial rumah tangga ini. Semuanya dimasukkan ke dalam tasnya. "Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan kita, Faris," gumamnya sambil menatap layar laptop yang masih menampilkan wajah Anggun. "Ini tentang menghentikan sebuah kejahatan. Ini tentang kebenaran." Dia menutup laptopnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rencana, oleh kata-kata yang akan diucapkannya, dan oleh bayangan konfrontasi yang pasti akan menyakitkan. Tapi di balik semua itu, ada sebuah kekuatan baru yang lahir dari rasa dikhianati yang begitu dalam. Kekuatan seorang ibu dan seorang istri yang bertekad untuk memperjuangkan kebenaran, betapapun pahitnya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selubung malam ketika Dita sudah duduk tegak di tepi ranjangnya. Matanya sembab, namun sorotnya tajam dan penuh tekad. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya, diisi oleh pergulatan batin antara amarah yang membara, rasa malu yang menyiksa, dan sebuah kepastian mengerikan bahwa kehidupan yang dibangunnya selama 5 tahun terakhir hanyalah ilusi. Ia seperti hidup di dalam rumah kaca yang tiba-tiba dihantam bongkahan batu besar, memecahkannya menjadi serpihan-serpihan tajam yang melukai siapa saja yang berada di dekatnya. "Dia tidak hanya membohongiku. Dia membohongi semua orang," gumam Dita sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Faris di foto itu memandangnya dengan penuh cinta, sebuah ekspresi yang kini terasa seperti topeng yang sempurna. Bagaimana mungkin seseorang bisa memainkan peran sedemikian rupa? Bagaimana mungkin cinta yang selama ini ditunjukkannya, meski semakin lama semakin memudar, bisa menjadi sandiwara yang begitu meyakinkan? Dengan langkah gontai, Dita berjalan ke dapur. Tangannya secara otomatis menyiapkan kopi, tetapi pikirannya melayang jauh.
Ia teringat percakapan mereka sebulan yang lalu, ketika ia bertanya kapan Faris akan pulang untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Aku sedang ada proyek besar, Dit. Klien dari luar negeri. Aku tidak bisa tinggalkan ini. Suara Faris di telepon terdengar datar, hampir tanpa emosi. Tapi ini anniversary kita yang kelima. Far. Bima juga sudah bilang mau makan kue bersama ayah. Aku janji, setelah proyek ini selesai, kita akan pergi ke Bali. Hanya kita bertiga. Aku akan telepon Bima nanti, ya. Janji itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Telepon untuk Bima tidak pernah datang, dan rencana ke Bali hanya menjadi angan-angan yang tak pernah terwujud. Sekarang Dita tahu mengapa. Faris sedang sibuk mempersiapkan pernikahan barunya. Bunda. Suara kecil dari pintu dapur menyadarkannya dari lamunan. Bima berdiri di sana dengan mata berbinar penuh harap. Ayah telepon belum. Dita beringsut mendekati anaknya, berjongkok hingga sejajar dengan wajah kecil itu. Belum, sayang. Tapi Bunda harus pergi dulu hari ini. Urusan penting. Bunda titip Buma sama nenek, ya. Bunda mau ketemu ayah, tanya Bima polos. Pertanyaan polos itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Dita menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin, sayang, Bunda akan menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Setelah memastikan Bima sudah siap dan menitipkannya pada ibunya yang tinggal tidak jauh dari rumah, Dita kembali ke kamarnya. Ia berdiri lama di depan lemari, memilih pakaian dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk mengenakan dress merah marun sederhana, warna yang memberinya keberanian, namun tidak terlalu mencolok. Ia ingin hadir dengan penuh martabat, bukan sebagai seorang istri yang meratap, tetapi sebagai seorang wanita yang menuntut keadilan. Sambil merapikan rambutnya di cermin, ponselnya berdering. Nama, Faris, terpampang di layar. Untuk sesaat, Dita ragu. Apakah ia harus mengangkat? Apakah Faris sudah mencium sesuatu? Atau jangan-jangan ini adalah kesempatannya untuk mengonfrontasi suaminya sebelum pergi? Dia mengambil telepon itu. Halo. Dit, aku cuma mau kasih tahu. Aku akan keluar kota weekend ini. Meeting dengan klien di Bandung. Jadi nggak bisa dihubungi. Suara Faris terdengar tenang, terlalu tenang. Meeting di Bandung? Tanya Dita, mencoba menahan getar di suaranya. Weekend ini? Iya. Kenapa? Ada masalah? Tidak. Tidak ada masalah. Jawab Dita pendek. Hati-hati di jalan. Oke. Aku harus pergi dulu. Meeting pagi. Salam untuk Bima. Telepon ditutup begitu saja. Dita menatap ponselnya dengan perasaan campur aduk. Kebohongan terakhir itu, klaim bahwa dia akan ke Bandung untuk meeting, adalah paku terakhir yang menutup peti mati kepercayaan Dita. Sekarang tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Tidak ada lagi ruang untuk memberi maaf atau mencari pembenaran. Dia mengambil tasnya yang sudah dipersiapkan, memastikan semua dokumen penting sudah terbungkus rapi. Buku nikah asli, fotokopi KTP, kartu keluarga, foto-foto keluarga, bahkan cetakan chat yang menunjukkan betapa jarangnya Faris merespons pesan tentang Bima belakangan ini. Semua ini adalah senjatanya dalam pertempuran yang akan dihadapinya. Saat dia berjalan keluar rumah, matahari pagi mulai menampakkan diri, menyinari jalanan yang masih sepi. Namun, sinar matahari itu terasa dingin dan sinis baginya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban ratusan kilogram di pundaknya. Kau bisa melakukan ini, Dita, bisiknya pada diri sendiri sambil membuka pintu mobil. Kau melakukan ini untuk Bima, untuk kebenaran, bahkan untuk wanita malang itu yang tidak tahu apa-apa. Dia menyalakan mesin mobil, menatap rumahnya di kaca spion. Rumah yang dulu dibangun dengan cinta dan impian, kini terasa seperti penjara yang ditinggalkan. Dia menarik napas panjang, kemudian memasukkan persneling dan mulai menyetir. Di perjalanan, pikirannya tidak berhenti bekerja. Bagaimana caranya masuk ke dalam gedung pernikahan yang mewah itu? Apa yang harus dikatakannya pada Anggun? Bagaimana reaksi Faris? Setiap kemungkinan buruk melintas di benaknya, tetapi tekadnya tidak goyah. Kebenaran harus terungkap, betapapun pahitnya. Sesekali,
Dia melirik tas di kursi sebelahnya yang berisi bukti-bukti pengkhianatan suaminya. Di dalam tas itu tersimpan potongan-potongan kehidupan mereka, kenangan yang sekarang ternoda oleh dusta. Tapi justru kenangan-kenangan itulah yang memberinya kekuatan untuk terus melaju, menuju pertemuan yang akan mengubah hidup 3 orang, atau mungkin 4, termasuk Bima, selamanya. Bersiaplah, Faris, gumamnya sambil menekan pedal gas lebih dalam. Kebohonganmu berakhir hari ini. Mobil meluncur di jalan tol yang hampir kosong, meninggalkan kota dan kehidupan yang selama ini Dita kenal. Roda-roda baja itu seolah menggiling setiap kenangan indah yang tersisa, menghancurkannya menjadi debu-debu kepahitan yang beterbangan di belakangnya. Tangan Dita mencengkeram kemudi dengan kaku, buku-buku sendinya terasa putih karena tekanan. Pemandangan di luar, sawah menghijau, gunung menjulang, kehidupan yang berjalan normal, terasa seperti adegan film yang tak nyata. Sementara di dalam mobil ini, drama kehidupan nyata yang paling menyakitkan sedang berlangsung. Aku, Faris Maulana, menerima kamu, Dita Siregar, sebagai istriku. Aku berjanji akan setia kepadamu, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Sumpah itu bergema dalam ingatannya, jelas dan hidup, seolah baru diucapkan kemarin. Mereka berdiri di pelaminan, dengan ratusan pasang mata menyaksikan, dengan harapan dan cinta memancar dari setiap pori-pori mereka. Faris saat itu menatapnya dengan air mata kebahagiaan, berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kenapa, Far? Apa yang kurang dariku? Apa yang kurang dari kita? Bisiknya pada angin yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Tidak ada jawaban. Hanya desir angin yang seolah menyampaikan betapa sia-sianya pertanyaannya. Pengkhianatan seperti ini tidak pernah ada alasan yang cukup masuk akal. Ini adalah pilihan egois seseorang untuk merusak segala sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah. Pikirannya kemudian beralih kepada Anggun. Wanita di foto itu tampak cantik, elegan, dan, yang paling menyakitkan, sangat bahagia. Apakah dia tahu? Mungkin tidak. Mungkin dia, seperti Dita 5 tahun yang lalu, sedang berjalan dalam mimpi indah yang dibangun oleh Faris, tidak menyadari bahwa fondasinya rapuh dan penuh kebohongan. Dia juga korban, gumam Dita. Tapi setidaknya aku punya Bima. Dia hampir tidak punya apa-apa setelah hari ini. Bayangan Bima kembali menghantuinya. Apa yang akan terjadi pada anaknya setelah ini? Bagaimana mungkin dia menjelaskan pada bocah berusia 4 tahun bahwa ayahnya, pahlawannya, adalah seorang penipu ulung? Bahwa keluarga yang selama ini dia kenal akan berubah selamanya? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Faris? Apakah dia sudah mencium sesuatu? Atau justru ibunya yang menanyakan di mana Bima? Dia melihat layar. Ternyata Sari, sahabat dekatnya sejak SMA. Dia mengambil telepon, mencoba membuat suaranya terdengar normal. Halo, Sar. Dit, kamu di mana? Aku tadi mampir ke rumah. Katanya kamu pergi pagi-pagi sekali. Bima juga tidak ada. Dita menarik napas dalam. Sari adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kecurigaannya terhadap Faris selama beberapa bulan terakhir. Dialah yang mendorong Dita untuk menjaga mata terbuka. Aku sedang dalam perjalanan, Sar. Perjalanan? Kemana? Kamu kedengarannya aneh. Ada apa? Ada pernikahan, jawab Dita pendek, matanya tetap tertuju pada jalan di depan. Pernikahan? Siapa yang menikah? Kok tiba-tiba? Dita menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang lagi, tapi dia cepat-cepat menyekanya. Faris, Sar. Faris yang menikah. Diam sejenak di seberang sana, lalu suara Sari yang panik. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dit? Itu tidak mungkin. Aku punya semua buktinya. Wedding website, foto-foto mereka, bahkan lokasi dan waktunya. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Tidak. Dita, dengarkan aku. Jangan melakukan ini sendirian. Tunggu aku akan menyusulmu. Beritahu aku di mana lokasinya. Tidak, Sar. Ini harus kulakukan sendiri. Dita, kau tidak tahu apa yang mungkin terjadi di sana.
Itu bisa berbahaya. Faris, mungkin kita tidak tahu apa yang bisa dilakukannya jika terpojok. Dia tidak akan berbuat apa-apa, kata Dita dengan keyakinan yang tidak sepenuhnya dia rasakan. Dia adalah pengecut. Penipu ulung biasanya pengecut. Tapi... Sar, potong Dita. Suaranya tiba-tiba lembut namun penuh ketegasan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghentikan sebuah kesalahan sebelum menjadi lebih buruk. Tentang memberitahu kebenaran pada wanita malang yang akan menikahinya. Tentang menyelamatkan harga diriku sebagai seorang istri dan ibu. Sari terdiam sesaat, lalu menarik napas panjang. Baiklah, tapi janji padaku satu hal. Jaga dirimu. Telepon aku jika ada apa-apa. Segera. Aku akan standby. Aku janji. Terima kasih, Sar. Setelah menutup telepon, Dita merasa sedikit lega. Setidaknya ada satu orang yang tahu di mana dia dan apa yang sedang dia lakukan. Seseorang yang akan mencari pertolongan jika sesuatu terjadi padanya. Tanda jalan menunjukkan dia akan segera sampai di tujuan. Jantungnya berdebar lebih kencang. Napasnya menjadi pendek. Dia membayangkan gedung pernikahan yang megah, tamu-tamu yang berpakaian indah, keceriaan yang akan segera dia hancurkan. Tapi dia harus mengingatkan dirinya sendiri. Bukan dia yang menghancurkan keceriaan itu, melainkan Faris, dengan kebohongannya. Dia mengambil tasnya, membuka resletingnya, dan sekali lagi memastikan bahwa semua dokumen ada di dalamnya. Buku nikah yang sudah agak lusak di ujung-ujungnya, fotokopi KTP Faris yang masih tercantum alamat rumah mereka, foto Bima yang tersenyum lebar, semua ini adalah senjatanya. Aku melakukan ini untukmu, nak, bisiknya pada foto Bima. Agar kamu tumbuh mengetahui bahwa kebenaran itu penting, bahwa kita harus berani melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu menyakitkan. Mobilnya akhirnya melambat, memasuki jalan utama kota tujuan. Dia mulai melihat spanduk-spanduk kecil yang menunjukkan arah ke The Lavender Hotel. Setiap spanduk seperti menusuk hatinya, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang akan segera dia hadapi. Dia memarkir mobilnya agak jauh dari pintu masuk utama hotel, mengambil waktu untuk merapikan diri sejenak di kaca spion. Wajahnya tampak pucat, tapi matanya berapi-api dengan tekad. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Ini bukan hanya untukku dan Bima. Ini juga untukmu, Anggun. Agar kamu tidak menghabiskan tahun-tahun berharga dalam hidupmu dengan seorang pembohong. Dengan langkah pasti, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju hotel megah itu, siap menghadapi takdir yang harus dia jalani, menjadi pembawa kabar buruk yang justru akan menyelamatkan banyak orang dari penderitaan yang lebih panjang. Cahaya pagi menyapu sempurna melalui jendela suite mewah di lantai teratas The Lavender Hotel, menerpa Faris yang sedang berdiri tegap di depan cermin panjang berbingkai emas. Tangannya dengan lancar mengikat dasi hitam bermerek yang sempurna. Setiap gerakannya penuh dengan keyakinan dan presisi yang menjadi ciri khasnya dalam segala hal. Di balik penampilannya yang tenang, ada sedikit kegelisahan yang hanya bisa dia rasakan, seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya dengan lembut di dalam perutnya. Hari ini adalah puncak dari rencana yang telah dia susun selama berbulan-bulan, sebuah master plan yang hampir sempurna. Masih sempurna seperti biasa, gumamnya pada bayangannya sendiri, menyentuh ujung dasi yang sudah rapi. Teriakan tawa dan suara riang para bridesmaid Anggun sampai ke telinganya dari suite di seberang koridor. Dia bisa membayangkan Anggun sedang didandani, dikelilingi oleh teman-teman perempuannya yang bersorak-sorai, semuanya tanpa menyadari badai yang sedang mengumpul di balik ketenangan pagi ini. Ini untuk kebaikan semua orang, bisik hatinya, membenarkan tindakannya untuk ke-100 kalinya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hutang yang menumpuk, tekanan dari semua sisi. Anggun dan keluarganya adalah jalan keluarnya. Mereka akan memberiku awal yang baru. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dari layar terpampang nama, Dita. Faris menghela napas, wajahnya berkerut dalam gangguan sesaat. Dia memutuskan untuk mengangkatnya, suaranya sengaja dibuat santai. Halo, sayang. Faris, kamu di mana? Bima tadi malam menangis lagi minta video call. Ah, maaf, aku sedang bersiap-siap untuk meeting pagi yang penting. Klien dari Singapura, bohongnya dengan lancar,
sambil merapikan kancing manset berliannya. Aku janji akan telepon dia nanti malam. Kamu weekend ini pulang, kan? Ibu bilang mau bikin makan malam keluarga. Faris berpikir cepat. Tentang itu, ada perubahan jadwal. Aku harus ke Bandung untuk meeting mendadak. Klien tadi malam konfirmasi dadakan. Diam sejenak di seberang sana. Faris bisa mendengar napas Dita yang berat. Bandung? Weekend ini? Iya. Aku tahu ini mendadak, tapi ini penting untuk proyek kita. Untuk masa depan kita, ujarnya, menggunakan kalimat yang selama ini selalu berhasil menenangkan Dita. Baiklah, tapi tolong jangan lupa telepon Bima. Dia sangat merindukanmu. Tentu, sayang. Aku janji. Sekarang aku harus pergi dulu. Meetingnya sebentar lagi. Salam cium untuk Bima. Dia menutup telepon sebelum Dita sempat mengatakan apa-apa lagi. Sebuah rasa bersalah yang kecil mencoba menyusup ke hatinya. Tapi dia cepat-cepat memadamkannya. Dia tidak bisa goyah sekarang. Tidak ketika segalanya sudah diatur dengan sempurna. Ada ketukan di pintu. Masuk. Maya, wedding planner mereka, masuk dengan clipboard di tangan dan senyum lebar. Selamat pagi, Pak Faris. Semuanya sudah siap di bawah. Mbak Anggun juga sudah hampir selesai bersiap. Dia terlihat sangat cantik. Faris berbalik, memberikan senyum charmernya yang terkenal. Pastinya. Dan terima kasih sudah mengatur semuanya dengan sempurna, Maya. Ah, itu tugas saya, Pak. Oh iya, untuk urusan pembayaran tambahan dekorasi bunga tadi pagi. Transfer sudah saya proses kemarin. Potong Faris cepat. Seharusnya sudah masuk. Sebenarnya, dia belum mentransfernya. Uangnya tidak cukup. Tapi dia yakin bisa mengatur semuanya setelah pernikahan ini. Setelah aksesnya ke kekayaan keluarga Anggun terbuka. Semua masalah finansialnya akan segera berakhir. Setelah Maya pergi, Faris berdiri di depan jendela, memandang pemandangan kota di bawahnya. Pikirannya melayang kepada Dita dan Bima. Dia mencintai mereka dalam caranya sendiri. Tapi cinta saja tidak cukup ketika hutang piutangnya sudah menumpuk sedemikian tinggi, ketika para debt collector mulai mengincar, ketika bisnisnya diambang kehancuran. Pernikahan dengan Anggun adalah solusi sempurna, sebuah reset button yang akan memberinya kehidupan baru tanpa beban. Mereka akan baik-baik saja, yakinkan dirinya sendiri. Aku akan tetap mengirim uang untuk Bima. Setelah semuanya stabil, aku akan mencari cara untuk tetap menjadi ayah yang baik. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, dia tahu itu tidak mungkin. Kebohongan yang dia bangun terlalu rumit, terlalu besar. Suatu hari nanti, semuanya akan terbongkar. Tapi hari ini bukan hari untuk memikirkan itu. Hari ini adalah hari untuk memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Sebagai Faris si duda yang charming dan sukses, yang siap memulai kehidupan baru dengan wanita yang dicintainya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya menjadi senyum percaya diri yang sempurna. Di balik senyuman itu, ada ketakutan yang dia pendam dalam-dalam. Ketakutan bahwa rumah kartunya yang megah ini akan runtuh kapan saja. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Biasanya, dia akan mengabaikannya, tapi sesuatu membuatnya mengangkat. Halo, Pak Faris? Ini dari Security Hotel. Ada seorang wanita di lobi yang ingin bertemu dengan Anda. Namanya Dita Siregar. Dia bilang ada urusan penting. Wajah Faris mendadak pucat. Darah seakan mengering di pembuluh nadinya. Dita? Di sini? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Maaf, pasti ada kesalahan. Saya tidak kenal wanita itu, ujarnya, berusaha membuat suaranya tetap stabil. Tapi dia sangat meyakinkan. Pak, dia membawa beberapa dokumen. Tidak, potong Faris, suaranya sedikit tinggi. Tolong katakan padanya bahwa dia salah orang. Saya sedang dalam pertemuan yang sangat penting dan tidak bisa diganggu. Baik, Pak. Maaf mengganggu. Telepon ditutup. Faris berdiri diam, tangannya gemetar. Ini mimpi buruk. Ini tidak boleh terjadi. Tidak hari ini.
Dia harus menghentikan Dita sebelum dia menemukan Anggun. Sebelum segalanya hancur. Dia bergegas ke pintu, berniat turun ke lobi dan menghadapi Dita sendiri. Tapi saat dia membuka pintu, seorang fotografer pernikahan sudah menunggunya. Pak Faris, waktunya untuk sesi foto prewedding dulu sebelum akad. Mbak Anggun sudah menunggu di taman. Faris terpaku di tempatnya, terjebak antara dua dunia yang sebentar lagi akan bertabrakan. Di satu sisi, ada Anggun dan kehidupan barunya yang penuh janji. Di sisi lain, ada Dita dan kehidupan lamanya yang penuh masalah. Dan di antara keduanya, berdiri dirinya sendiri, seorang pria yang kebohongannya akhirnya mengejarnya, tepat di ambang gerbang kebahagiaan yang semu. Suasana di ruang persiapan mempelai wanita bagaikan permukaan danau yang tenang, sebelum tiba-tiba dihunjam batu besar. Anggun baru saja menyelesaikan sesi foto terakhirnya bersama para bridesmaid. Tawa riang dan canda masih menggantung di udara, membaur dengan aroma bunga segar dan parfum mewah. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kaca patri menari-nari di atas permukaan gaun pengantinnya, membuat setiap payet dan manik-manik berkilauan seperti embun pagi. Duh, Gung, kamu beneran kayak putri yang turun dari dongeng, puji Sari, saudara perempuannya, sambil menyelipkan kembali sehelai bunga mawar putih yang hampir terlepas dari sanggul Anggun. Setuju banget. Faris nggak akan bisa berkedip lihat kamu, tambah Maya, salah satu bridesmaid lainnya sambil mengambil foto dari angle berbeda dengan ponselnya. Anggun hanya tersenyum, matanya berbinar-binar. Dalam beberapa menit lagi, dia akan berjalan di sepanjang lorong bunga menuju pria yang akan menjadi suaminya. Jantungnya berdebar kencang. Tapi ini adalah debar bahagia, penuh antisipasi manis. Dia membayangkan Faris berdiri di ujung altar dengan mata penuh cinta, seperti yang selalu dilakukannya setiap kali memandangnya. Sudah siap, Mbak Anggun? Tanya Maya si wedding planner yang masuk dengan wajah berseri-seri. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. 15 menit lagi kita mulai prosesinya. Hampir, Maya. Cuma tinggal veilnya saja, jawab Anggun. Suaranya bergetar halus karena emosi. Sambil menunggu sang hairstylist memasang veil, Anggun mengambil momen untuk melihat sekeliling ruangan. Semuanya sempurna. Bunga-bunga white rose dan lavender tersusun rapi di setiap sudut, persis seperti yang dia impikan. Bahkan cuaca pun berpihak padanya hari ini. Segalanya berjalan sesuai rencana, lebih dari rencana bahkan. Tiba-tiba, suasana tenang itu pecah. Suara riuh rendah dan langkah cepat terdengar dari balik pintu. Sebelum siapapun sempat bereaksi, pintu ruang persiapan terbuka dengan kasar. Seorang wanita dengan tinggi semampai, berparas cantik namun tampak lesu, berdiri di sana dengan mata berkobar-kobar. Pakaiannya sederhana, dress merah marun yang terlihat elegan meski bukan desainer brand, tapi aura yang dipancarkannya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Wajah wanita itu pucat, tapi sorot matanya tajam dan penuh tekad. Tatapannya langsung menuju ke Anggun, seolah bisa menembus langsung ke jiwa. Kamu Anggun? Tanya wanita itu, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Para bridesmaid serta-merta membentuk formasi pelindung di sekitar Anggun, sementara Maya si wedding planner berusaha menghalangi. Maaf, ini ruang privat mempelai wanita. Siapa Anda? Dan bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Tanya Maya dengan suara tegas. Tapi wanita itu mengabaikannya. Matanya masih tertancap pada Anggun. Saya harus bicara dengan Anda. Berdua. Sekarang. Anggun, meski jantungnya mulai berdebar tidak karuan, mengangguk pelan pada Maya dan para bridesmaid. Boleh saya tahu Anda siapa? Tanyanya, berusaha tetap sopan meski rasa tidak nyaman mulai menggelayuti. Wanita itu melangkah mendekat, mengabaikan tatapan tidak suka dari semua orang di ruangan. Nama saya Dita. Dita Siregar. Nama itu asing di telinga Anggun. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Dita? Seperti yang Anda lihat, saya sedang bersiap untuk akad nikah. Dita menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Tangannya gemetar saat membuka tas yang dibawanya. Saya di sini bukan untuk mengucapkan selamat. Saya di sini untuk menghentikan pernikahan ini. Suasana ruangan langsung berubah. Para bridesmaid saling pandang dengan wajah panik,
sementara Sari mendekat dan memegang bahu Anggun dengan protektif. "Apa maksudmu?" tanya Anggun. Suaranya mulai bergetar. "Menghentikan pernikahan? Atas dasar apa?" Dita mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan menyodorkannya ke Anggun. Itu adalah fotokopi buku nikah. Dengan mata berkunang-kunang, Anggun membacanya. Tertulis dengan jelas, Faris Maulana bin Ahmad Riyadi menikah dengan Dita Siregar binti Bambang Siregar. Tanggal pernikahan mereka adalah 5 tahun yang lalu. "Faris, bukan duda," ucap Dita. Suaranya tegas meski terdengar sakit. "Dia adalah suami saya yang sah. Kami tidak pernah bercerai, apalagi ditinggal mati." Anggun berdiri terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar memegang kertas itu. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti palsu." "Ini asli," sahut Dita, kini mengeluarkan buku nikah asli dari tasnya. "Dan ini," lanjutnya sambil mengeluarkan foto-foto keluarga, Faris, Dita, dan seorang anak laki-laki kecil, berpelukan hangat di berbagai momen. "Ini anak kami, Bima." Foto-foto ini diambil beberapa bulan lalu, saat Faris pulang ke rumah. Sari merebut foto-foto itu dari tangan Dita, matanya membelalak. Ini benar Faris. Tapi, dia terlihat begitu bahagia di sini. Dengan kalian." Anggun merasa lututnya lemas. Dia hampir terjatuh jika tidak segera ditangkap oleh 2 bridesmaid di sampingnya. Gaun pengantinnya yang tadi terasa begitu ringan dan indah, kini terasa seperti belenggu besi yang memberatkan. "Tidak," bisiknya. Air mata mulai menggenang di matanya. "Faris, dia bilang istrinya sudah meninggal. Dia bilang dia duda." Dita menggeleng, wajahnya berkerut menyaksikan penderitaan yang dialami Anggun. "Dia membohongi Anda. Sama seperti dia membohongi saya dengan mengatakan sedang meeting bisnis di Bandung weekend ini. Padahal..." Dia melirik ke sekeliling ruangan yang megah, sedang bersiap menikah lagi. Pintu ruangan terbuka. Faris, yang tampak gagah dalam setelan jasnya, masuk dengan wajah cemas. "Ada apa di sini? Kenapa ribut?" Ucapan itu terhenti di tengah jalan saat matanya menatap Dita. Wajahnya langsung pucat pasi. Darah seakan mengering di pembuluh nadinya. "Dedita," gagapnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah cukup kebohonganmu, Faris," hardik Dita. Suaranya bergetar menahan amarah dan sakit hati. "Aku sudah diam terlalu lama, membiarkanmu mencari udara dengan alasan stres kerja. Ternyata yang kau cari adalah istri baru." Faris terdiam, tak berkutik. Pengakuan diamnya itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata-kata. Anggun menatap Faris, lelaki yang sebentar lagi akan ia ikrarkan janji suci. Rasa cinta dan bahagia yang tadi membumbung tinggi, runtuh seketika, berganti dengan rasa hancur, dikhianati, dan dipermalukan. "Jadi, semua ini dusta?" tanya Anggun dengan suara bergetar. "Status duda MU? Cerita tentang almarhum istrimu? Semuanya bohong." Faris menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatapnya. "Maafkan aku, Anggun. Aku terjebak." "Terjebak?" teriak Anggun tiba-tiba, suaranya parau. "Kau menyebut ini terjebak? Kau punya istri sah. Kau punya anak. Dan kau hampir menikahiku." Dita berdiri tegar, meski air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. "Aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan kita semua dari dosa yang lebih besar. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak akan pernah membawa berkah." Anggun menatap Dita. Di balik amarah dan rasa malunya yang membara, ia melihat seorang wanita yang justru lebih terluka darinya. Wanita yang berani berdiri di tengah ratusan tatapan untuk memperjuangkan keluarganya, untuk membongkar kebenaran pahit yang selama ini ditutupi suaminya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Anggun berdiri. Ia melepaskan mahkota yang mengenakan di kepala dan berjalan keluar ruangan, mengabaikan tatapan penasaran dan cibiran semua orang. Gaun pengantinnya yang mewah kini terasa seperti kain kafan yang membungkus mimpinya yang mati sia-sia. Hari itu, di ambang pintu kebahagiaan yang ternyata ilusi, Anggun memilih untuk berjalan sendiri.
Lebih baik sakit yang sesaat karena membatalkan pernikahan, daripada hidup dalam kebohongan dan menjadi perusak rumah tangga orang lain. Ruangan yang megah tadi berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim. Hanya ada korban dan terdakwa. Anggun berdiri terpaku, seolah akar-akarnya menembus lantai marmer, membuatnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Fotokopi buku nikah di tangannya terasa seperti sepotong baja panas, membakar setiap saraf di ujung jarinya. Matanya yang tadi berbinar penuh kebahagiaan, kini kosong, menatap hampa pada nama Faris Maulana yang tercetak jelas di samping nama Dita Siregar dalam dokumen resmi itu. 5 tahun. Mereka sudah menikah 5 tahun. Selama ini, di kepalanya, Faris adalah seorang duda yang setia merindukan mendiang istri. Ternyata, istri itu masih hidup, berdiri tepat di hadapannya, dengan sorot mata yang sama hancurnya. Ini tidak mungkin, desis Anggun, suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Dia menunjukkan padaku kuburannya. Aku bahkan pernah menaburkan bunga di sana bersamanya. Kenangan itu menyakitkan. Faris berdiri di depan nisan dengan air mata di pelupuk mata, berbisik doa untuk mendiang istrinya. Sekarang, akting itu terasa begitu murah dan menghinakan. Dita menghela napas, rasa iba bercampur amarah di matanya. Nisan itu pasti palsu, atau mungkin kuburan keluarga yang dia pinjam untuk sandiwara. Faris, dia sangat pandai memainkan peran. Dia mengeluarkan ponselnya, jemarinya dengan cepat menggeser galeri foto. Ini anak kami, Bima. Usianya 4 tahun. Dan ini. Dia menunjukkan sebuah video singkat di mana Faris tertawa lepas, menggendong anak kecil itu di pundaknya di halaman rumah mereka. Ini 3 bulan yang lalu, saat dia pulang kampung untuk urusan keluarga. Sari, yang berdiri di samping Anggun, merebut ponsel itu. Wajahnya berkerut marah. Ini benar-benar Faris. Dan dia terlihat sangat bahagia. Seperti seorang suami dan ayah yang sempurna. Dia menatap Faris dengan mata berapi-api. Kau monster. Kau membohongi adikku. Kau membohongi semua orang. Faris masih berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat bagai kain kafan. Anggun. Aku bisa jelaskan. Ucapnya lemah, tapi kata-katanya terasa hampa dan tak berarti. Jelaskan? Teriak Anggun tiba-tiba. Suaranya memecah ketegangan di ruangan itu. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya meledak. Mengalir deras membasahi pipinya yang tadi dipulas bedak dan rouge. Jelaskan apa, Faris? Bagaimana kau menjelaskan buku nikah ini? Bagaimana kau menjelaskan anak yang masih hidup dan membutuhkan ayahnya? Atau bagaimana kau menjelaskan semua malam yang kau habiskan bersamaku sambil berbisik bahwa aku adalah pengganti yang kau tunggu-tunggu? Setiap kata diucapkan dengan getir, seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya sendiri. Dita memandang Faris, dan untuk pertama kalinya sejak masuk, suaranya terdengar lunak, penuh kelelahan. Mengapa, Far? Apa yang kurang dari kami? Apa yang membuatmu harus melakukan ini? Jika kau tidak bahagia, kenapa tidak bilang saja? Kenapa harus membangun kehidupan lain di atas kebohongan? Faris menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Kalian tidak mengerti. Tekanannya. Hutang-hutangku. Aku terjebak. Terjebak. Dita menyeringai, rasa ibanya hilang tergantikan kemarahan. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Aku bekerja banting tulang, mengurus rumah dan Bima sendirian, sambil berpikir suamiku sedang berjuang di kota orang untuk masa depan kami. Ternyata kau sedang membangun istana dari kebohongan. Anggun menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang hampir kolaps. Matanya yang basah kini menatap Faris dengan tatapan baru, jijik. Jadi, semua ceritamu tentang bagaimana almarhum istrimu meninggal karena kanker, itu semua dusta. Faris mengangguk pelan, masih tidak sanggup menatap mereka. Dita, sehat-sehat saja, seperti yang kalian lihat. Seketika itu pula, seluruh kenangan indah mereka selama setahun terakhir berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kencan romantis, setiap hadiah mahal, setiap janji manis, semuanya ternoda oleh kebenaran yang menjijikkan.
Anggun teringat betapa Faris selalu menghindar untuk bertemu dengan keluarganya yang tinggal di kota lain, dengan alasan trauma akan keluarga mendiang istrinya. Dia teringat betapa Faris jarang mengangkat telepon di malam hari, dengan alasan meeting atau kerja lembur. Semua teka-teki itu kini terjawab sudah, dengan cara yang paling menyakitkan. "Kau tahu, Faris," bisik Anggun, suaranya tiba-tiba datar dan dingin. "Yang paling menyakitkan bukan bahwa kau sudah menikah, tapi bahwa kau membiarkanku, membiarkan keluargaku, percaya bahwa aku akan memulai kehidupan baru dengan seseorang yang jujur dan tulus. Kau membuatku dan orang tuaku, yang begitu menyayangimu, menjadi bulan-bulanan." Dita mendekat, meletakkan tangan di lengan Anggun. "Saya minta maaf," ucapnya, suara bergetar. "Saya tahu ini menghancurkan bagimu. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi." Anggun memandangi wanita di hadapannya. Di balik ketegasan Dita, dia melihat kesedihan yang sama dalam, bahkan mungkin lebih dalam. Setidaknya dia hanya dikhianati selama setahun. Dita telah hidup dalam kebohongan selama 5 tahun. "Tidak," jawab Anggun, mengusap air matanya. "Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu menyelamatkanku." Dia kemudian menatap Faris sekali lagi, tatapan yang membuat pria itu semakin menciut. "Keluar," ucap Anggun dengan suara rendah namun penuh kekuatan. "Keluar dari hidupku. Aku tidak ingin pernah melihat wajahmu lagi." Faris terlihat ingin membantah, tapi kemudian melihat tatapan dari kedua wanita itu, sepasang mata yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang dalam. Dia menunduk, dan dengan bahu yang terkulai, berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan dua wanita yang hancur karena ulahnya. Begitu pintu tertutup, Anggun akhirnya runtuh. Tubuhnya lunglai, dan hanya ditopang oleh Sari dan Dita yang dengan refleks maju mendukungnya. Di ruangan yang megah, di antara bunga-bunga yang masih harum dan dekorasi yang masih sempurna, 3 wanita itu menangis bersama. Sebuah persekutuan yang aneh yang terbentuk dari puing-puing kebohongan seorang pria. Pintu suite yang terbuka dengan kasar itu seperti membuka gerbang neraka pribadi bagi Faris. Di hadapannya, terkumpul seluruh konsekuensi dari kebohongannya selama ini. Dita, istrinya yang sah, berdiri dengan sorot mata yang menghujam, membakar sisa-sisa harga dirinya yang sudah tipis. Dan Anggun, wanita yang hampir dinikahinya, memandangnya dengan tatapan yang berubah dari cinta menjadi jijik dalam hitungan menit. Udara di ruangan itu terasa padat, penuh dengan amarah yang tidak terucap dan rasa sakit yang membara. "Faris, tolong katakan ini tidak benar," bisik Anggun, suaranya pecah dan penuh harapan terakhir yang sia-sia. "Katakan ini semua kesalahpahaman." Tapi sebelum Faris bisa merangkai kebohongan baru, Dita sudah melangkah maju. "Sudah cukup, Faris. Lihat aku," hardiknya, suara yang dulu selalu lembut kini tajam seperti silet. 5 tahun. 5 tahun kita membangun rumah tangga. Punya anak. Apa semua itu tidak ada artinya bagimu?" Faris menarik napas dalam, mencoba mengambil kendali atas situasi yang sudah sepenuhnya lepas kendali. "Dita, ini bukan tempat atau waktunya. Bukan tempat atau waktunya." Dita memotong, suaranya meninggi hingga nyaris melengking. "Kapan waktu yang tepat bagimu, Faris? Setelah kau menyelesaikan akad nikah yang haram ini? Setelah kau membawa wanita lain ke pelaminan di depan ratusan tamu, sementara aku dan Bima menunggumu di rumah? Sekarang para bridesmaid dan keluarga Anggun yang berkumpul di pintu mulai bergumam. Bisikan-bisikan penuh syok dan kecaman mulai terdengar. Dia punya istri dan anak. Dia mengaku duda. Pengkhianat. Faris merasa dinding ruangan seakan bergerak mendekat, menghimpitnya. Aku tidak punya pilihan," bantahnya, suaranya terdengar lemah dan putus asa. "Hutang-hutangku, bisnis yang gagal, aku terjebak." "Jangan bilang kau terjebak," teriak Anggun tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Air matanya sudah kering, digantikan oleh api kemarahan. "Kau punya pilihan. Kau bisa jujur padaku. Kau bisa cerai dengan baik-baik dari istrimu sebelum mendekati wanita lain. Tapi tidak. Kau memilih untuk membangun kehidupan baru di atas penderitaan orang yang seharusnya kau lindungi." Dita mengangguk,
matanya juga berkaca-kaca. Betapa egoisnya kau, Faris. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Aku tahu bisnismu sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebagai istri, aku selalu di sini, mendukungmu. Bahkan ketika kau bilang harus pindah kota untuk memulai baru, aku percaya. Aku membiarkanmu pergi dengan keyakinan bahwa kita akan bertahan. Kau tidak mengerti tekanan yang kuhadapi. Faris membela diri, wajahnya memerah. Debt collector mengincar. Aku bisa bangkrut. Aku butuh jalan keluar. Jalan keluar. Dita menyeringai, lalu tertawa getir. Jadi aku dan Bima adalah masalah yang harus kau tinggalkan? Dan Anggun serta keluarganya yang kaya adalah jalan keluar MU. Dia menggelengkan kepala, rasa sakit yang dalam terpancar jelas di wajahnya. Kau tidak mencintaiku lagi, katakan saja. Jangan bungkus pengkhianatanmu dengan alasan finansial yang muluk. Sekarang Faris benar-benar terpojok. Dua wanita yang pernah dicintainya, dengan caranya yang cacat, sekarang berdiri bersama melawannya. Rasanya seperti interogasi tanpa ampun. Anggun, Faris berbalik pada calon istrinya, mencoba pendekatan yang berbeda. Aku memang salah, tapi perasaanku padamu itu nyata. Aku mencintaimu. Diam. Potong Anggun dengan keras, tangannya menutup telinga. Jangan kau nodai kata cinta dengan mulutmu yang penuh kebohongan. Cinta tidak membangun kehidupan di atas puing-puing rumah tangga orang. Cinta tidak menciptakan anak yatim secara emosional hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari hutang. Seorang wanita parubaya, Ibunda Anggun, menerobos kerumunan, wajahnya pucat dan tangan yang memegang tas brandednya gemetar. Faris, anakku. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami? Keluarga kami menerimamu seperti anak sendiri. Kami percayakan Anggun padamu. Dan balasanmu adalah dusta dan pengkhianatan keji ini. Ibu Anggun menatapnya dengan campuran rasa kecewa dan marah yang begitu dalam, hingga Faris tidak tahan menatapnya. Dia menunduk, malu. Semuanya bisa dijelaskan, ucap Faris, tapi kali ini suaranya hampir tak terdengar. Kehilangan semua keyakinan. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan ini, Faris, Dita berkata, suaranya tiba-tiba tenang. Sebuah ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada amarahnya sebelumnya. Hari ini, kau tidak hanya kehilangan Anggun. Kau juga kehilangan aku. Kau kehilangan hak untuk menjadi ayah bagi Bima. Karena aku tidak akan membiarkan anakku dibesarkan oleh seorang pembohong dan pengecut. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Faris terhuyung mundur. Dita, jangan pisahkan aku dari Bima. Sekarang kau ingat Bima. Dita menatapnya dengan tatapan hampa. Kau ingat anak yang selama ini kau abaikan panggilannya? Yang kau janjikan akan video call tapi tidak pernah kau lakukan? Kau sudah memilih jalanmu, Faris. Sekarang, jalani konsekuensinya. Dengan langkah gontai, Faris berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Dia meninggalkan dua wanita yang hancur, keluarga yang merasa dikhianati, dan masa depannya yang sudah hancur berantakan. Di koridor, tamu-tamu yang sudah berkumpul melihatnya dengan tatapan heran dan menghakimi. Faris Maulana, pria yang tadi pagi masih menjadi pusat perhatian sebagai mempelai pria yang beruntung, kini berjalan sendiri, dihantui oleh bayang-bayang kebohongannya sendiri yang akhirnya mengejarnya dan merobek topengnya di depan semua orang. Suasana di dalam ruang persiapan bagaikan setelah badai berlalu, penuh kehancuran, senyap, dan menyisakan luka yang dalam. Gaun pengantin Anggun yang tadi terlihat begitu sempurna, kini terasa seperti baju zirah yang berat dan menyiksa. Setiap helai renda, setiap kilau payet, seakan mengejeknya, mengingatkannya pada mimpi indah yang ternyata adalah mimpi buruk yang disulam dengan benang kebohongan. Tangisnya yang meledak-ledak tadi telah berubah menjadi isakan tertahan. Sesekali diselingi gemetar yang tak terkendali saat kenyataan pahit itu menghantamnya berulang kali. Sari masih memeluknya erat, seolah takut adiknya akan runtuh menjadi debu jika dilepaskan. Sudah, Gung. Sudah. Bisiknya berulang kali, meski tahu kata-kata itu tak ada artinya dibandingkan dengan luka yang sedang dialami adiknya. Tapi Anggun tak mendengarnya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Faris.
Faris yang pertama kali mengajaknya kencan dengan malu-malu. Faris yang dengan sabar menemani ayahnya di rumah sakit. Faris yang berjanji akan mencintainya selamanya. Setiap kenangan indah itu kini ternoda, berubah menjadi bukti betapa mudahnya dia tertipu. Betapa naifnya dia mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Dita masih berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya juga basah oleh air mata. Tapi dia berusaha menahan tangisnya. Dia melihat bagaimana Anggun hancur. Dan di balik rasa sakitnya sendiri, tumbuh rasa bersalah. Apakah dia terlalu kejam melakukan ini di hari pernikahan mereka? Tapi apa alternatifnya? Membiarkan pernikahan itu berlangsung? Ibu? Suara lemah Anggun memecah kesunyian. Ibunya, yang wajahnya juga pucat dan bermata sembab, segera mendekat dan meraih tangan anaknya. Aku di sini, sayang. Apakah ini salahku? Apakah aku terlalu mudah percaya? Terlalu bodoh? Tanya Anggun. Suaranya seperti anak kecil yang ketakutan. Oh, sayang, jangan pernah berpikir seperti itu. Sang ibu segera memeluknya. Kau baik, kau tulus, dan kau mencintainya dengan segenap hatimu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatanmu. Dia yang tidak bisa menghargai itu. Dia yang memilih untuk membohongi dan mengkhianati kepercayaanmu. Sari menatap Dita, dan untuk pertama kalinya, ada rasa terima kasih di matanya, meski bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Terima kasih, bisiknya pada Dita. Kau menyelamatkan adikku dari kesalahan yang lebih besar. Dita mengangguk pelan, lalu mendekati Anggun. Saya benar-benar minta maaf harus melakukan ini dengan cara seperti ini. Saya berharap ada cara lain, cara yang tidak terlalu publik. Anggun mengangkat wajahnya, matanya yang bengkak dan merah mencoba fokus pada Dita. Tidak, kau benar. Lebih baik seperti ini daripada aku menikah dengannya dan mengetahui kebenaran ini nanti, ketika segalanya sudah terlambat. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan semua sisa kekuatan yang ada. Aku harus mengakhiri ini. Sekarang. Dengan langkah goyah, Anggun berdiri. Dia berjalan menuju cermin besar, menatap bayangannya sendiri, seorang wanita dengan gaun pengantin mewah, tapi dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dia melihat mahkota yang masih terpasang di kepalanya, mutiara-mutiara yang berkilauan seakan mengejek penderitaannya. Dia tidak pantas memandangku dengan mahkota ini, bisiknya, lalu dengan tangan yang gemetar, dia melepaskan mahkota itu dan menaruhnya di atas meja dengan gerakan halus. Dia tidak pantas melihatku berjalan di lorong menujunya. Sambil tetap berdiri menghadap cermin, dia berbicara pada Maya, wedding plannernya yang selama ini terdiam di sudut ruangan. Wajahnya penuh dengan simpati dan kekhawatiran. Maya, suara Anggun tiba-tiba tegas, penuh keyakinan yang tidak terduga. Tolong umumkan pada semua tamu bahwa pernikahan ini dibatalkan. Semua orang di ruangan itu terkesima. Bahkan Dita melihatnya dengan takjub. Mereka mengira Anggun akan kabur dan bersembunyi, bukan menghadapi semuanya dengan berani. Tapi, Mbak Anggun. Maya ragu-ragu. Lakukan, Maya, pinta Anggun, kali ini dengan nada yang tidak bisa ditolak. Mereka berhak tahu. Dan aku tidak akan menyembunyikan rasa maluku. Aku adalah korban di sini, bukan pelaku. Biarkan orang lain melihat siapa sebenarnya Faris Maulana. Kemudian dia menoleh pada Dita. Dan kau, jangan merasa bersalah. Kau adalah pahlawan hari ini. Kau tidak hanya menyelamatkan keluargamu, tapi juga menyelamatkanku. Dia berhenti sebentar, menelan ludah. Bagaimana kabarmu? Dan anakmu? Dita terkejut dengan pertanyaan itu. Di tengah-tengah kehancuran hatinya sendiri, Anggun masih bisa memikirkan keadaan mereka. Bima, baik-baik saja. Dia bersama orang tuaku. Aku akan baik-baik saja. Aku harus. Anggun mengangguk. Kita berdua akan baik-baik saja. Karena kita lebih kuat dari yang dia kira. Dengan langkah pasti yang mengejutkan semua orang, Anggun berjalan menuju pintu. Dia tidak lagi terlihat seperti korban yang hancur, tapi seperti seorang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran penting. Di ambang pintu, dia berbalik, matanya yang tadi kosong kini berisi tekad baja.
Aku akan menghadapi mereka. Aku akan berjalan keluar dari sini dengan kepalaku tegak. Karena aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya mencintai seseorang yang tidak pantas untuk dicintai. Dan saat dia membuka pintu, meninggalkan ruangan yang penuh dengan bunga-bunga indah dan kenangan pahit, semua orang yang hadir menyadari sesuatu. Mereka baru saja menyaksikan kelahiran kembali seorang wanita yang lebih kuat. Hari ini, di puing-puing rencana pernikahannya yang sempurna, Anggun memilih untuk tidak menjadi korban, tapi menjadi penyintas. Dan pilihan itu membuat semua perbedaan. Lorong menuju ballroom yang tadi dipenuhi rangkaian bunga dan harapan, kini berubah menjadi terowongan maut yang dipenuhi oleh ratusan pasang mata penuh tanya. Setiap langkah Anggun di atas karpet merah terasa seperti berjalan di atas bara api. Desir gaun pengantinnya yang mewah, yang seharusnya menjadi musik indah pengiring perjalanan menuju masa depan, kini terdengar seperti genderang perang yang menandai dimulainya sebuah pertempuran mempertahankan harga diri. Dia berjalan tegak, meski lututnya terasa seperti agar-agar, dan tangannya yang mengepal erat di samping tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia keluar. Kenapa dia sendirian? Di mana Faris? Bisikan-bisikan itu menyambar telinganya seperti lebah yang mengerumuni, tapi Anggun terus melangkah. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kerumunan tamu yang mulai gaduh, fokus pada pintu keluar di ujung lorong. Dia tidak mencari wajah orang tuanya. Dia tahu, melihat penderitaan mereka saat ini akan membuatnya runtuh. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya dengan gaun lavender, bibinya, bergegas mendekat, wajahnya penuh kepanikan. Anggun, nak, ada apa? Kenapa kau sendirian? Di mana Faris? Anggun berhenti, menarik napas dalam. Suara riuh rendah mulai mereda. Semua orang menunggu jawabannya. Tidak ada pernikahan hari ini, Tante, ucapnya. Suaranya lebih stabil dari yang dia kira. Pernikahan ini dibatalkan. Gasps terdengar dari berbagai penjuru. Kamera handphone mulai diangkat, mengabadikan momen memalukan ini yang besok pasti akan menjadi buah bibir di kalangan sosialita. Dibatalkan? Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya bibinya, suaranya nyaris melengking. Sebelum Anggun sempat menjawab, keributan terjadi di belakangnya. Faris, yang terlihat seperti orang yang kehilangan akal, berusaha mendekati Anggun, tapi dihalangi oleh ayah Anggun dan kedua saudara laki-lakinya yang wajahnya merah padam karena kemarahan. Anggun, tolong, kita bisa bicara, teriak Faris, suaranya putus asa. Ayah Anggun, seorang pria berwibawa yang biasanya sangat kalem, kini berdiri dengan bahu tegap dan mata menyala-nyala. Jauhi putri saya, hardiknya. Suaranya menggelegar di ballroom yang kini senyap. Kau sudah cukup mempermalukan keluarga kami. Ibu Anggun, dengan air mata berlinang, berdiri di samping suaminya. Kami menganggapmu seperti anak sendiri. Faris, bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami? Pada Anggun. Faris terlihat seperti binatang yang terpojok. Saya minta maaf. Saya bisa menjelaskan semuanya. Tepat saat itu, Dita muncul dari ruang persiapan, berdiri di samping Anggun dengan sikap yang sama tegapnya. Kehadirannya langsung memicu gelombang bisikan baru. Siapa wanita itu? Dia yang tadi masuk ke ruang persiapan. Ada apa ini sebenarnya? Dita tidak menjawab satupun pertanyaan yang tersirat di udara. Dia hanya berdiri di sana, sebagai bukti hidup dari kebohongan Faris. Anggun, yang merasa bahwa ini sudah cukup, mengambil alih perhatian semua orang. Saya tahu kalian semua bingung. Kalian datang ke sini untuk memberikan restu pada pernikahan saya, dan saya berterima kasih untuk itu. Suaranya bergetar sesaat, tapi dia teruskan. Tapi hari ini, saya mengetahui kebenaran yang mengubah segalanya. Dia menoleh ke arah Faris, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari ruangan, dia menatapnya langsung. Faris Maulana bukanlah duda seperti yang selama ini diklaimnya. Dia masih memiliki istri yang sah. Dia menunjuk ke arah Dita. Dan ini adalah istrinya. Kekagetan yang terjadi begitu nyata, bagaikan gelombang kejut yang melanda seluruh ruangan. Teriakan-teriakan ketidakpercayaan, sumpah serapah yang terucap pelan, dan wajah-wajah yang tercengang memenuhi ballroom. Dan mereka memiliki seorang anak, tambah Anggun,
Suaranya kini penuh dengan kekuatan yang berasal dari penerimaan. Jadi, tidak akan ada pernikahan hari ini. Karena saya, dia menatap Faris dengan tatapan terakhir yang penuh penghinaan. Tidak akan menikahi seorang penipu dan seorang pengecut. Dia tidak memberikan kesempatan pada siapapun untuk bereaksi lebih jauh. Dengan langkah pasti, dia kembali berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, tidak ada yang berani menghalanginya. Bahkan para tamu yang paling ingin tahu pun memberi jalan, dihantam oleh kebenaran yang begitu telak dan berani diungkapkan. Di media sosial, badai sudah dimulai. Foto-foto dan video singkat dari insiden ini sudah mulai viral. Tagar skandal pernikahan Faris mulai trending. Komentar-komentar pedas berdatangan. Sebagian menyalahkan Faris, sebagian lagi menyayangkan nasib Anggun, dan beberapa yang tanpa hati mulai menyebarkan rumor-rumor tak berdasar. Sementara itu, di ballroom yang megah, Faris berdiri sendirian di tengah-tengah kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Dikelilingi oleh tatapan menghakimi, cercaan, dan kekecewaan. Karangan bunga yang indah, dekorasi yang sempurna, dan kue pengantin bertingkat 3, semuanya menjadi saksi bisu dari kejatuhannya. Dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Calon istrinya, keluarganya, reputasinya, dan yang paling menyakitkan, rasa hormat dari orang-orang yang pernah mempercayainya. Di luar hotel, Anggun akhirnya membiarkan air matanya mengalir bebas, didukung oleh keluarganya yang setia. Tapi di balik tangisnya, ada sebuah benih kekuatan baru. Dia berhasil melewati momen paling memalukan dalam hidupnya dengan martabatnya tetap utuh. Dan itu adalah kemenangan kecil di tengah-tengah kekalahan yang pahit. Malam setelah badai menerpa, Anggun terbaring di atas kasur hotel suite mewah yang seharusnya menjadi kamar pengantinnya. Keluarganya telah membawanya ke hotel lain, jauh dari The Lavender Hotel yang penuh kenangan pahit. Gaun pengantinnya yang mahal itu masih tergantung di lemari, seperti hantu yang mengingatkannya pada mimpi buruk yang nyaris dia jalani. Setiap kali matanya tertutup, dia melihat kembali wajah Faris yang pucat ketakutan, dan wajah Dita yang penuh tekad meski terluka. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berpacu, mengunyah rasa malu, kemarahan, dan sebuah keingintahuan aneh tentang wanita yang telah menyelamatkannya dari kesalahan yang lebih besar. Di sisi lain kota, di sebuah kamar hotel sederhana, Dita duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang penuh dengan pesan dan panggilan tak terjawab. Sebagian dari keluarganya marah karena dia mempermalukan suaminya sendiri di depan umum, sementara yang lain mendukungnya. Tapi yang paling menyakitkan adalah pesan suara dari Bima, menanyakan kapan dia pulang dan apakah dia sudah bertemu dengan ayah. Suara kecil itu merobek hatinya. Dia hampir menyerah, hampir memutuskan untuk pulang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, hanya untuk mendengar tawa Bima lagi. Tapi kemudian dia ingat wajah Anggun, wanita muda yang hampir menghancurkan hidupnya tanpa sadar, dan tekadnya kembali menguat. Keesokan paginya, Anggun terbangun dengan mata bengkak dan hati yang masih berantakan. Sari, kakaknya, sudah menunggu dengan sarapan yang tidak disentuhnya. Kamu harus makan, Gung. Dunia belum kiamat. Dunia lamaku yang kiamat, Sar, jawab Anggun lemah. Dia mendesah. Aku ingin bertemu dengannya. Dengan Dita. Sari terkejut. Untuk apa? Bukankah sudah cukup penderitaan yang kau alami? Justru karena itulah. Ada hal yang perlu kukatakan padanya. Secara pribadi. Tanpa keributan, tanpa tatapan orang lain. Setelah meyakinkan keluarganya bahwa ini adalah yang terbaik, Anggun akhirnya berhasil mendapatkan nomor Dita dari buku tamu pernikahan yang gagal. Dengan jari gemetar, dia mengirim pesan singkat. Ini Anggun. Bisakah kita bertemu? Hanya kita berdua. Beberapa menit yang terasa seperti abad, balasan datang. Kafe Merapi, jam 2 sore. Aku akan ada di sana. Sore itu, kedua wanita itu duduk berseberangan di sebuah booth di sudut kafe yang sepi. Udara awal terasa canggung, penuh dengan beban yang tidak terucap. Dita memesan kopi hitam, sementara Anggun hanya memesan air putih, takutnya mual jika menelan apapun. Terima kasih sudah mau datang, ucap Anggun memecah kesunyian. Aku yang berterima kasih sudah mengirim pesan, jawab Dita. Matanya masih tampak lelah, tapi ada ketenangan di sana. Bagaimana
bagaimana kabarmu? Anggun tersenyum getir. Seperti orang yang baru saja ditabrak truk, lalu diketahui bahwa truk itu dikemudikan oleh orang yang selama ini kukira mencintaiku. Dita mengangguk, memahami. Aku tahu persis rasanya. Hanya saja, tabrakan yang kualami lebih lambat selama setahun terakhir, sedikit demi sedikit. Mengapa kau tidak mencurigainya lebih awal? Tanya Anggun, bukan dengan nada menyalahkan, tapi dengan keinginan tulus untuk memahami. Dita menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Faris yang semula perhatian berubah menjadi dingin dan jauh. Tentang alasan meeting dan proyek dadakan yang selalu muncul. Tentang firasatnya yang semakin kuat, tapi selalu dipendam karena takut merusak keluarga mereka. Aku mencoba menjadi istri yang sempurna. Mendukungnya, tidak banyak menuntut, mengurus Bima sendirian. Kupikir, mungkin dia memang sedang stres dengan pekerjaan. Aku bahkan tidak pernah memeriksa ponselnya atau menanyainya dengan detail. Dita menghela napas. Sampai suatu malam, tidak sengaja aku melihat notifikasi dari akun media sosial lain di laptopnya. Anggun mendengarkan dengan hati yang semakin hancur. Betapa miripnya penderitaan mereka, meski dalam bentuk yang berbeda. Faris telah memanipulasi mereka berdua, memainkan peran yang berbeda untuk masing-masing. Dia menunjukkan kuburan padaku, bisik Anggun, suaranya parau. Membawaku ke sana, berpose sebagai duda yang sedih. Aku bahkan menaruh bunga di nisan yang katanya adalah makam istrinya. Dia tertawa getir. Betapa bodohnya aku. Jangan bilang begitu, sahut Dita cepat. Kau tidak bodoh. Kau hanya mempercayai orang yang salah. Seperti aku dulu. Dia memandang Anggun dengan mata penuh empati. Kau masih sangat muda, memiliki masa depan yang cerah. Jangan biarkan seorang Faris Maulana merenggut semuanya. Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Berbagi cerita, berbagi rasa sakit, dan tanpa disadari, membangun sebuah ikatan aneh yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah dikhianati dengan cara yang sama. Mereka bukan lagi musuh, bukan lagi rival. Mereka adalah 2 orang yang selamat dari kapal yang sama, kapal bernama Faris yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Tanya Anggun akhirnya. Pulang ke Bima, mengajukan gugatan cerai, dan memulai hidup baru, jawab Dita dengan tegas. Aku sudah membuang 5 tahun hidupku untuknya. Tidak akan ada 1 hari pun lagi. Dan aku akan mencoba untuk sembuh. Mungkin pergi sebentar dari sini, mencari diriku yang hilang. Saat mereka berpisah di depan kafe, mereka saling memeluk. Sebuah pelukan yang tidak terduga, tapi terasa begitu natural. Terima kasih, bisik Anggun di bahu Dita. Kau menyelamatkanku. Kita saling menyelamatkan, balas Dita sambil menepuk punggung Anggun. Jaga dirimu, Anggun. Kau kuat. Jangan lupakan itu. Anggun menyaksikan Dita pergi, seorang wanita yang meski terluka, masih memiliki kekuatan untuk berdiri tegak dan memperjuangkan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, Anggun merasa ada secercah harapan. Ya, hatinya hancur. Ya, dunianya berantakan. Tapi dia tidak sendirian. Dan itu, bagaimanapun, adalah sebuah awal yang baik. Hari-hari berlalu bagai air keruh yang menggenang, membawa serta sisa-sisa rasa malu dan amarah yang belum juga reda. Bagi Anggun, kehidupan setelah pembatalan pernikahan adalah serangkaian rutinitas yang hampa. Bangun tidur, menatap langit-langit kamar, menghindari ponsel yang penuh dengan pesan simpati yang justru terasa seperti belas kasihan, dan mencoba menelan sesuap nasi yang terasa seperti pasir di lidahnya. Keluarganya berusaha menghiburnya, tapi setiap senyuman yang mereka berikan terpaksa, dan setiap kata penyemangat mereka terasa klise. Dia merasa seperti terperangkap dalam sebuah film yang tidak kunjung berakhir, di mana adegan memalukan di ballroom hotel terus diulang-ulang dalam pikirannya. Suatu sore, saat sedang membereskan beberapa barang yang masih tersisa dari persiapan pernikahan, tangannya secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di balik tumpukan majalah. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan mewah yang rencananya akan dia berikan kepada Faris sebagai hadiah pernikahan. Melihat benda itu, sesuatu di dalam dirinya seperti tersulut. Bukan lagi kesedihan, bukan pula rasa malu,
tapi sebuah kemarahan yang membara, sebuah kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban. Faris tidak boleh begitu saja menghilang setelah menghancurkan hidupnya dan hidup Dita. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tekad yang baru terbentuk, dia mengirim pesan kepada Dita. Dia tidak boleh lolos begitu saja. Aku ingin dia mempertanggungjawabkan ini secara hukum. Balasan Dita datang dengan cepat, seolah dia juga sedang menunggu dorongan semacam ini. Aku sedang mengumpulkan dokumen untuk gugatan cerai. Tapi dia menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif, dan menurut rekan kerjanya, dia mengambil cuti mendadak. Kita harus menemukannya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Untukmu, untuk Bima, bahkan untukku. Pertemuan kedua mereka diatur. Kali ini di sebuah perpustakaan umum yang sepi. Suasana sudah jauh berbeda dari pertemuan di kafe. Kali ini, ada tujuan yang jelas, sebuah misi yang menyatukan mereka. Dia punya sebuah villa kecil di puncak, kata Dita sambil menyebarkan beberapa dokumen di atas meja. Dulu dia bilang itu investasi. Tapi sekarang aku yakin itu adalah tempat persembunyiannya. Dia menunjukkan sebuah foto printout villa berarsitektur modern yang tersembunyi di antara pepohonan. Bagaimana kita bisa yakin dia ada di sana? Tanya Anggun, mempelajari foto itu. Kita tidak bisa. Tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Dia terlalu licik untuk menggunakan kartu kredit atau akun banknya sekarang. Dia tahu kita bisa melacaknya. Mereka menyusun rencana dengan hati-hati. Ini bukan lagi tentang emosi, tapi tentang strategi. Dita, dengan pengetahuannya tentang kebiasaan dan pola pikir Faris, memprediksi bahwa dia akan mencoba menjual villa itu untuk mendapatkan dana segar sebelum benar-benar menghilang. Anggun, dengan sumber daya dan koneksi keluarganya, bisa membantu melacak aktivitas properti tersebut. Kakak iparku bekerja di notaris, kata Anggun tiba-tiba. Aku bisa memintanya untuk memantau jika ada proses jual-beli atas nama Faris di daerah puncak. Itu ide bagus, sahut Dita, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya sejak skandal itu, ada harapan bahwa mereka bisa mengambil kendali. Beberapa hari kemudian, informasi yang ditunggu-tunggu datang. Kakak ipar Anggun mengabari bahwa ada dokumen yang baru saja diajukan terkait villa milik Faris. Bukan jual-beli, tapi permohonan sertifikat ganti nama, sebuah upaya yang jelas-jelas ingin menghilangkan jejak. Dia ada di sana, bisik Anggun pada Dita melalui telepon. Dia pasti ada di sana, mencoba mengurus dokumen-dokumennya sebelum kabur. Kalau begitu, kita harus ke sana. Sekarang juga, jawab Dita, suaranya tegas. Perjalanan ke puncak kali ini terasa berbeda. Bukan lagi pelarian, tapi sebuah pengejaran. Anggun menyetir mobilnya sendiri, sementara Dita duduk di sampingnya. Kedua wanita itu disatukan oleh sebuah tujuan yang sama, menghadapi pria yang telah menghancurkan kehidupan mereka dan meminta pertanggungjawabannya. Mereka hampir tidak berbicara selama perjalanan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, menyiapkan mental untuk konfrontasi yang akan datang. Saat mobil mereka mendaki jalan berkelok menuju lokasi villa, hati mereka berdebar-debar. Apa yang akan mereka temui? Seorang Faris yang menyesal? Atau justru seorang Faris yang marah dan membela diri? Apapun itu, mereka siap. Karena kali ini, mereka tidak datang sebagai korban yang terluka, melainkan sebagai wanita-wanita yang bangkit, yang bertekad untuk menutup bab kelam ini dengan cara mereka sendiri, dengan keberanian dan kebenaran di pihak mereka. Mobil meluncur pelan di jalan beraspal sempit yang dikelilingi rimbunnya hutan pinus. Udara sejuk puncak yang biasanya menenangkan, hari ini terasa menusuk dan tegang. Villa berarsitektur minimalis itu akhirnya terlihat, berdiri anggun namun menyimpan kekacauan di dalamnya. Tirai di semua jendela tertutup rapat, membuatnya terlihat seperti kuburan yang elegan. Anggun memarkir mobilnya agak jauh, tersembunyi di balik sebuah tikungan. "Kau yakin ini ide yang bagus?" tanya Anggun, suaranya sedikit bergetar. Tekadnya yang membara tadi sedikit mereda ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka akan benar-benar berhadapan dengan Faris. "Tidak," jawab Dita jujur, menatap villa itu dengan mata tajam. "Tapi ini perlu. Aku tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja dari tanggung jawab, terutama untuk nafkah Bima." Dia mengambil tasnya,
memastikan berkas-berkas penting masih ada di dalamnya. Kau tidak harus ikut, Anggun. Ini lebih menjadi urusanku. Anggun menggeleng, menguatkan hatinya. Tidak. Aku juga perlu penutupan. Aku perlu melihatnya mengakui segala kebohongannya. Mereka berjalan mendekati pintu gerbang besi yang terkunci. Dita mengambil napas dalam-dalam sebelum menekan bel. Suara lonceng yang nyaring menggema, memecah kesunyian pegunungan. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu sebelum akhirnya ada suara langkah dari dalam. Pintu kayu besar terbuka perlahan, dan di sana, berdiri Faris dengan wajah yang tidak terawat, mata berkantung, dan baju yang lusuh. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari yang mereka ingat. Didita? Anggun? Gagapnya, matanya membelalak seperti melihat hantu. Dia mencoba menutup pintu dengan cepat, tapi Dita sudah memasukkan kakinya di celah pintu. Kita perlu bicara, Faris, ucap Dita. Suaranya datar namun penuh wibawa. Tidak. Pergi. Aku tidak ingin melihat kalian, teriak Faris, panik. Kau pikir kau yang punya pilihan? Hardik Anggun tiba-tiba, kemarahannya meluap melihat keadaan Faris yang justru mencoba mengusir mereka. Kau menghancurkan hidup kami, lalu berpikir bisa kabur dan bersembunyi seperti tikus. Desakan Anggun membuat Faris terkesima. Dia mundur beberapa langkah, membiarkan pintu terbuka. Dengan langkah pasti, kedua wanita itu masuk ke dalam villa. Interiornya mewah tapi berantakan. Botol-botol minuman kosong berserakan di mana-mana, piring kotor menumpuk di wastafel, dan bau apek memenuhi ruangan. Lihatlah dirimu, ucap Dita. Suaranya berisi campuran jijik dan iba. Setelah segalanya, inilah jadinya? Seorang pengecut yang bersembunyi dalam tumpukan sampahnya sendiri. Faris terduduk lesu di sofa kulit. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Apa yang kalian inginkan dariku? Uang? Aku tidak punya. Reputasiku sudah hancur. Pekerjaanku hilang. Kalian sudah menghancurkan segalanya. Anggun tertawa getir. Kami yang menghancurkan? Kau yang menghancurkan semuanya dengan kebohonganmu, Faris. Kami hanya membongkar topengmu. Dita duduk di kursi di seberang Faris, menatapnya dengan tenang yang menyeramkan. Aku di sini untuk dua hal. Pertama, untuk memintamu menandatangani surat gugatan cerai dengan kesepakatan yang adil untuk nafkah Bima. Kedua, dia menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kebenaran. Seluruh kebenaran. Mengapa? Faris mengangkat wajahnya, matanya merah. Apa gunanya sekarang? Semuanya sudah berantakan. Karena kami berhutang itu pada diri kami sendiri, sahut Anggun. Aku berhutang pada diriku untuk tahu mengapa aku hampir membuang hidupku untuk seorang pembohong. Tekanan dari kedua wanita itu akhirnya membuat pertahanan Faris jebol. Dia menyerah. Dengan suara parau dan penuh penyesalan. Bukan karena telah berbuat salah, tapi karena tertangkap, dia mulai bercerita. Semuanya bermula dari bisnis yang gagal. 2 tahun lalu, aku membuat investasi bodong yang membuatku kehilangan hampir semua tabungan kita, Dit. Dan bukan cuma itu, aku juga meminjam dari rentenir. Dia menarik napas dalam. Aku terjebak. Hutangnya menumpuk, bunganya gila-gilaan. Aku tidak bisa memberitahumu, Dita. Aku malu. Jadi daripada jujur pada istrimu, kau memilih untuk mencari wanita kaya, sergah Anggun dengan pedas. Bukan seperti itu awalnya, bantah Faris. Aku bertemu denganmu, Anggun, dan kau sempurna. Cantik, baik, dan keluarganya mapan. Aku melihat jalan keluar. Jika aku menikahimu, aku bisa melunasi semua hutangku dan memulai hidup baru. Dia memandang Dita dengan rasa bersalah. Aku berencana untuk tetap memberikan nafkah untuk Bima. Diam-diam. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Dita menggeleng, rasa jijiknya semakin menjadi. Jadi, dalam kepalamu yang sakit, rencanamu adalah bigami? Memiliki 2 istri, 2 keluarga, dan hidup dalam kebohongan selamanya. Aku tidak punya pilihan lain, teriak Faris tiba-tiba, berdiri dengan mata berapi-api. Aku terjepit. Setiap hari ditelepon debt collector. Ancaman. Aku tidak bisa tidur.
Bertemu dengan Anggun dan keluarganya yang sempurna. Itu seperti oase di padang pasir. Dan aku hanya oase bagimu, bisik Anggun. Rasa sakitnya kembali terasa menyayat. Tidak pernah ada cinta, hanya transaksi. Faris terdiam, yang merupakan jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata apapun. Dita berdiri, melemparkan sepucuk amplop berisi dokumen gugatan cerai ke pangkuan Faris. Tanda tangani ini. Aku akan mengurus nafkah Bima melalui pengadilan. Aku tidak ingin uangmu yang kotor, tapi Bima berhak mendapatkan yang terbaik. Dengan tangan gemetar, disaksikan oleh kedua wanita yang pernah dicintainya, Faris menandatangani dokumen itu. Saat dia menyerahkan kembali dokumen itu, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Air mata penyesalan yang sejati, tapi sudah terlambat. Maafkan aku, bisiknya, suaranya hancur. Aku tahu ini tidak ada artinya sekarang, tapi aku benar-benar menyesal. Anggun dan Dita saling memandang. Di mata masing-masing, mereka melihat sebuah pengertian bahwa penyesalan Faris tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah dia timbulkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan meninggalkan villa itu, meninggalkan Faris sendirian dengan penyesalan dan kehancuran hidup yang dia ciptakan sendiri. Kebenaran itu pahit, tapi setidaknya sekarang mereka tahu. Dan dengan pengetahuan itu, mereka bisa benar-benar mulai melangkah maju. Pintu villa yang berat itu tertutup dengan bunyi menggema, memutuskan hubungan terakhir antara kedua wanita itu dengan pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Namun, suasana di dalam mobil selama perjalanan pulang jauh berbeda dengan ketegangan saat mereka datang. Sebuah keheningan yang dalam menyelimuti kabin, hanya diselingi oleh desiran angin yang menerpa kaca jendela. Baik Anggun maupun Dita tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, mencerna seluruh kebenaran pahit yang baru saja mereka dengar. Ilusi tentang Faris, pria sempurna, suami ideal, calon ayah yang penyayang, telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh gambaran suram tentang seorang penipu ulung yang terjebak dalam jerat kebohongannya sendiri. Anggun yang menyetir, matanya tetap tertuju pada jalan berkelok di depannya, namun pikirannya melayang jauh. Dia tidak pernah mencintaiku, bisiknya tiba-tiba, suaranya datar dan hampa, sekedar menyatakan sebuah fakta, bukan sebuah keluhan. Selama ini, yang dia lihat dariku hanyalah rekening bank orang tuaku. Sebuah jalan keluar dari masalah finansialnya. Dia menarik napas dalam, mencoba meredakan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Setiap kencan romantis, setiap hadiah mahal, setiap bisikan manis di telinga, itu semua adalah investasi. Sebuah perhitungan bisnis yang dingin. Dita, yang duduk di sampingnya, mengangguk pelan. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kedamaian tertentu di matanya. Sebuah penerimaan yang akhirnya datang setelah sekian lama hidup dalam ketidakpastian. Aku juga, ucapnya lembut. Baginya, aku dan Bima adalah beban yang harus dia tinggalkan. Sebuah bab dalam hidupnya yang ingin dia tutup rapat-rapat agar bisa memulai yang baru dengan bersih. Dia menatap pemandangan hutan pinus yang berlalu di luar jendela. Selama setahun terakhir, setiap kali dia pulang, ada jarak. Aku menyalahkan diri sendiri, berpikir mungkin aku yang tidak cukup baik sebagai istri, atau mungkin karena stres pekerjaannya. Tapi ternyata, dia menghela napas, ternyata dia sedang membandingkan kami dengan kehidupan barunya yang lebih baik. Mereka berhenti di sebuah rest area. Duduk di bangku kayu dengan secangkir kopi hangat, mereka memandangi kabut yang mulai turun menyelimuti puncak gunung. Aku hampir menikahinya, ucap Anggun, menggoyang-goyangkan cangkirnya. Bayangkan, Dit, aku hampir membawa seorang penipu ke dalam keluarganya, hampir memberinya akses ke segala sumber daya orang tuaku. Betapa bodohnya aku. Jangan pernah menyebut dirimu bodoh, potong Dita dengan tegas. Kau adalah korban dari seorang manipulator yang sangat ahli. Faris, dia tahu persis apa yang harus dikatakan, bagaimana bertindak, untuk membuat orang percaya. Dia mempelajari kita, menemukan kebutuhan dan kerentanan kita, lalu memanfaatkannya. Dia memandang Anggun. Kau menginginkan seorang pria dewasa yang stabil setelah sekian hubungan yang gagal? Dia akan berperan sebagai itu. Aku menginginkan seorang suami yang bertanggung jawab dan ayah yang penyayang.
dia akan memakai topeng itu sampai dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Anggun mengangguk, mulai memahami. Jadi, semua ini adalah sandiwara yang sangat panjang. Dan kita adalah pemain yang tidak sadar di dalamnya, tambah Dita. Tapi sekarang, sandiwaranya sudah berakhir. Dan kita bebas. Kebebasan. Kata itu terasa asing di telinga Anggun. Selama seminggu terakhir, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit, malu, dan kemarahan. Tapi sekarang, setelah mendengar pengakuan Faris, setelah melihat betapa hancur dan pengecutnya pria itu sebenarnya, sesuatu di dalam dirinya terlepas. Rasa sakit itu masih ada, tapi beban keraguan dan pertanyaan, mengapa, yang menyiksanya perlahan mulai menghilang. Bagaimana dengan Bima? Tanya Anggun setelah beberapa saat terdiam. Apa yang akan kau katakan padanya? Dita menghela napas panjang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, dengan cara yang bisa dipahami anak seusianya. Bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan, dan bahwa kita harus melanjutkan hidup tanpa dia untuk sementara waktu. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tersenyum kecil. Yang penting, Bima tahu bahwa dia dicintai. Dan aku akan memastikan bahwa dia tumbuh menjadi pria yang jujur, tidak seperti ayahnya. Perjalanan kembali ke kota terasa lebih ringan. Meskipun kebenaran yang mereka dapatkan pahit, tapi kebenaran itu telah membebaskan mereka dari belenggu ilusi. Mereka sekarang melihat Faris bukan lagi sebagai pria perkasa yang mereka cintai, tapi sebagai seorang lelaki lemah yang terjebak dalam ketakutan dan keserakahannya sendiri. Saat mereka sampai di perbatasan kota, Anggun memarkir mobil di tepi jalan. Dia menatap Dita. Aku akan pergi, ucapnya tiba-tiba. Meninggalkan kota ini untuk sementara. Mungkin ke Bali, atau mungkin ke luar negeri. Aku butuh menyembuhkan luka ini jauh dari semua kenangan. Dita memegang tangannya. Itu keputusan yang bagus. Lakukanlah. Temukan dirimu lagi tanpa bayang-bayangnya. Apa yang akan kau lakukan? Menjadi ibu terbaik untuk Bima. Membangun kembali hidupku. Dan Dita tersenyum. Sebuah senyuman yang tulus untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Mungkin membuka bisnis kecil-kecilan. Aku selalu ingin membuka kafe. Mereka berpelukan erat. Sebuah pelukan perpisahan yang penuh dengan harapan baru. Dua wanita yang dipertemukan oleh sebuah pengkhianatan, namun berpisah sebagai sahabat yang saling menguatkan. Faris mungkin telah menghancurkan ilusi mereka tentang cinta dan keluarga, tapi dia tidak berhasil menghancurkan semangat mereka. Justru, dari puing-puing kehancuran itu, mereka menemukan kekuatan yang tidak mereka sangka sebelumnya. Dan kekuatan itulah yang akan membawa mereka melangkah maju, meninggalkan bayangan seorang Faris yang sudah tidak lagi berarti. Kembali ke rumah yang dulu penuh dengan kenangan, Dita berdiri di ambang pintu selama beberapa saat, menarik napas dalam-dalam. Rumah yang dulu terasa hangat dan ramai oleh tawa Bima dan, kadang-kadang, kehadiran Faris, kini terasa hampa dan sunyi. Namun, kali ini, kesunyian itu tidak lagi mencekik. Rasanya justru seperti kanvas kosong, menunggu untuk diisi dengan kehidupan baru, kehidupan yang jujur, tanpa topeng dan kebohongan. Bima, yang sedang asyik bermain puzzle di ruang keluarga, langsung berlari dan memeluk erat pinggangnya. Bunda. Bunda pulang. Dita berjongkok, menatap mata coklat anaknya yang jernih. Iya, sayang. Bunda pulang. Untuk selamanya. Ayah ikut pulang. Pertanyaan polos itu seperti pisau tajam. Tapi kali ini Dita siap. Tidak, sayang. Ayah tidak akan pulang lagi. Tapi Bunda akan selalu ada untukmu. Selamanya. Wajah Bima sedikit cemberut. Tapi kemudian dia mengangguk, seolah memahami lebih dari yang dirahasiakan orang dewasa. Gak apa-apa. Yang penting Bunda sama Bima. Malam itu, setelah Bima tertidur, Dita duduk di ruang kerjanya yang kecil. Di depannya terbentang dokumen-dokumen yang baru saja dia bawa pulang dari puncak, surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Faris, laporan keuangan, dan berbagai bukti lainnya. Proses hukum yang panjang dan melelahkan menantinya. Tapi kali ini, dia tidak merasa takut atau terbebani. Justru ada semangat baru yang menggelora di dalam dirinya. Ini adalah pertempuran untuk masa depannya,
untuk masa depan Bima. Keesokan harinya, dia menemui seorang pengacara keluarga yang direkomendasikan oleh Sari, kakak Anggun. Ibu Santi, pengacara itu, adalah seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan sikap yang tegas namun simpatik. Jadi, Anda ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami dan pengkhianatan, ucap Ibu Santi, membaca dokumen yang dibawa Dita. Ya, dan saya ingin memperjuangkan hak asuh penuh atas anak saya, serta nafkah yang sesuai untuk kebutuhan dan masa depannya. Ibu Santi mengangguk, membuat beberapa catatan. Kami memiliki bukti yang kuat. Buku nikah, pengakuan dari mempelai wanita yang hampir dinikahinya, dan pengakuan tertulis dari suami Anda sendiri. Dia menatap Dita. Tapi prosesnya tidak akan mudah. Meski secara hukum posisi kita kuat, perang psikologisnya yang berat. Apakah Anda siap? Dita mengangguk, tanpa keraguan sedikitpun. Lebih dari siap, Bu. Saya sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Sekarang, saya ingin kebenaran dan keadilan yang menjadi panduan hidup saya dan anak saya. Proses hukum pun dimulai. Panggilan dari pengadilan datang, dan Faris, yang diwakili oleh pengacara, tampaknya tidak banyak membantah. Bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Di sidang pertama, Dita harus berhadapan dengan Faris untuk pertama kalinya sejak konfrontasi di puncak. Dia duduk di seberang ruangan, terlihat lebih rapuh dan menua. Tatapannya menghindar, tidak sanggup menatap mata Dita yang kini penuh dengan ketegasan. Sidang berjalan dengan lancar. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada Dita. Untuk nafkah, meski Faris mengaku bangkrut, pengadilan memutuskan bahwa dia tetap harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan sebagian dari villa di puncak yang akan disita dan dilelang akan digunakan untuk dana pendidikan Bima. Saat putusan dibacakan, Dita tidak merasa menang atau bahagia. Yang dia rasakan adalah sebuah penutupan. Sebuah bab yang akhirnya resmi ditutup. Di luar pengadilan, Faris mendekatinya. Dita, aku. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tercekat. Dita mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, Faris. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jalani hidupmu. Aku akan menjalani hidupku dengan Bima. Itu yang terbaik untuk kita semua. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Faris sendirian di tangga pengadilan. Langkahnya ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terlepas dari pundaknya. Di rumah, dia menemukan Bima sedang menggambar di bukunya. Gambarnya sederhana, 2 figur besar dan 1 figur kecil, berdiri berjejer di bawah matahari yang tersenyum. Ini Bunda, ini Bima, dan ini, teman baru Bunda. Jelas Bima, menunjuk figur ketiga yang rambutnya digambarnya panjang. Dita tersenyum. Mungkin Bima menggambar Anggun, atau mungkin itu adalah simbol dari harapan baru mereka. Sebuah keluarga yang mungkin tidak konvensional, tapi dibangun di atas dasar kebenaran dan kasih sayang yang tulus. Dia memeluk Bima erat. Iya, sayang. Kita akan baik-baik saja. Kita akan memiliki keluarga yang penuh cinta, dengan atau tanpa figur ayah di dalamnya. Hidup baru Dita benar-benar dimulai. Dia mendaftarkan Bima di sekolah baru yang dekat dengan rumah, mulai menjalani ide bisnis kafenya dengan melakukan riset kecil-kecilan, dan yang paling penting, dia mulai belajar mencintai dirinya sendiri lagi. Dia bukan lagi Dita yang hidup dalam bayang-bayang suaminya, tapi Dita yang mandiri, kuat, dan seorang ibu yang akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan anaknya. Luka akibat pengkhianatan Faris mungkin akan selalu ada, tapi sekarang, luka itu tidak lagi menentukan siapa dirinya. Dia telah mengambil kendali atas hidupnya kembali, dan itu adalah kemenangan terbesarnya. 6 bulan kemudian, di sebuah kafe kecil yang nyaman di sudut kota yang jauh dari hiruk-pikuk pusat perbelanjaan, Anggun duduk menghadap jendela besar. Tangannya yang kini lebih berisi dan berwarna sehat memegang erat cangkir kopi latte. Dia baru saja kembali dari Bali, dan wajahnya yang dulu pucat akibat kesedihan kini disinari cahaya matahari dan kedamaian. Dia tidak lagi mengenakan gaun-gaun mewah seperti dulu, melainkan kain linen sederhana yang nyaman, rambutnya diikat longgar, dan yang paling mencolok adalah senyum tulus yang kembali menghiasi bibirnya. Bel pintu kafe berbunyi lembut.
Dita masuk, membawa serta aroma segar dari luar. Di tangannya tergantung tas berisi bahan-bahan kue yang baru saja dia beli dari pasar. "Maaf telat," ucapnya sambil duduk di seberang Anggun. "Bima pagi ini agak rewel, tidak mau pakai seragam barunya." "Sudah jadi sifat anak-anak," jawab Anggun sambil tersenyum. Matanya memandang Dita dengan penuh kekaguman. Dalam setengah tahun ini, Dita telah berubah menjadi wanita yang percaya diri dan mandiri. Kafe kecil ini, ruang kita, adalah buktinya. Meski sederhana, penuh dengan sentuhan personal Dita, foto-foto Bima, buku-buku bacaan di rak kayu, dan aroma kayu manis yang selalu tercium. "Jadi, bagaimana Bali?" tanya Dita sambil memesan teh untuk dirinya. "Menakjubkan," jawab Anggun, matanya berbinar. "Aku belajar banyak tentang diriku sendiri, terutama aku menyadari bahwa selama ini, aku mendefinisikan diriku melalui pandangan orang lain, keluarga, pacar, bahkan calon suami. Di Bali, aku belajar untuk hanya menjadi aku." Dia bercerita tentang bulan-bulan penyembuhannya, tentang kelas yoga di pagi buta, tentang meditasi di tepi pantai saat matahari terbit, tentang pertemuannya dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia yang membuka pikirannya bahwa dunia ini luas, dan rasa sakitnya hanyalah setitik debu dalam semesta. "Dan Faris?" tanya Dita, suaranya hati-hati. Sebuah bayangan lalu lalang di wajah Anggun, tapi cepat menghilang. "Aku sudah memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Membenci dia hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih untuk melepaskannya." Dia tersenyum getir. Ternyata, dia benar-benar bangkrut. Villa di puncak sudah disita. Kabarnya dia pindah ke kota kecil, hidup dengan saudaranya. "Aku berharap dia menemukan kedamaian dan belajar dari kesalahannya." Dita mengangguk. "Aku juga sudah melepaskannya. Proses cerainya sudah selesai bulan lalu. Secara resmi, aku bukan lagi istri Faris." Dia mengambil napas dalam. Rasanya lega, seperti bisa bernapas lagi dengan bebas. Mereka kemudian membicarakan masa depan. Anggun memutuskan untuk tidak kembali ke perusahaan keluarganya dulu. Dia ingin memulai sesuatu dari nol, sesuatu yang benar-benar menjadi passionnya. Dia tertarik dengan dunia konservasi laut setelah melihat langsung kerusakan terumbu karang di Bali. "Sementara kamu," Anggun menatap kafe di sekitar mereka, "sudah menjalankan impianmu. Aku bangga padamu, Dit." Dita tersipu. "Ini baru awal. Tapi ya, aku bersyukur. Pelan-pelan, tapi pasti." Dia berhenti sebentar. Bima juga sudah mulai bertanya tentang ayahnya lagi. Tapi kali ini, aku bisa menjawabnya dengan jujur, tanpa rasa sakit atau amarah yang berlebihan. Aku bilang, ayahnya sedang belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan bahwa Bima selalu dicintai, tidak peduli apapun yang terjadi. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, penuh tawa dan dukungan. Dua wanita yang dulu dipertemukan dalam situasi yang menyakitkan, kini menjadi sahabat dekat. Mereka adalah bukti bahwa dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh sesuatu yang indah dan kuat. Saat mereka akan berpisah, Anggun memegang tangan Dita. "Terima kasih," ucapnya. Suaranya bergetar penuh emosi. "Kalau bukan karena keberanianmu hari itu, aku mungkin sekarang terperangkap dalam pernikahan yang penuh kebohongan, hidup dalam ilusi." Dita memeluknya erat. "Kita saling menyelamatkan, Anggun. Kamu memberiku kekuatan untuk menghadapinya, dan pertemuan kita memberiku teman yang mengerti tanpa perlu banyak penjelasan." Mereka berjalan keluar kafe, disinari matahari sore yang hangat. Masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Dita kembali ke rumah dan Bimanya. Anggun menuju pertemuan dengan seorang aktivis lingkungan yang baru dikenalnya. Langkah mereka pasti, penuh dengan harapan dan rencana baru. Mereka belajar bahwa kebenaran, seberapa pahit pun, selalu lebih baik daripada kebohongan yang indah. Dan bahwa kadang-kadang, akhir yang menyakitkan adalah awal yang diperlukan untuk memulai sesuatu yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih membahagiakan. Luka-luka mereka belum sepenuhnya sembuh. Tapi sekarang mereka melihatnya bukan sebagai aib, melainkan sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil melewati badai dan bertahan. Dan untuk saat ini, bertahan saja sudah lebih dari cukup.
Mereka telah menutup sebuah bab kelam dan berani menulis halaman baru kehidupan mereka dengan tinta yang lebih berani, lebih cerah, dan sepenuhnya milik mereka sendiri.